Halo, jumpa lagi dengan Julius Eka. Hari ini saya menggunakan Okta, perangnya seru banget. Jadi kalau lihat dari hmm, dari grafik pemberitahuan ini lagi banyak yang jual waktu itu ya, yang warnanya merah-merah, ya kan? Nah, akhirnya karena saya udah nyangkut, saya udah ladenin habis dah gitu no. Nah, saya nyangkut tuh di atas tuh yang paling pojok, terus dia drop ke bawah. Nah, caranya bagaimana? Pas dia mau, karena dia itu jual semua, saya lihat kondisinya market. Jadi market waktu itu overbought ya, banyak pembelian. Akibatnya banyak pembelian, stok menumpuk. Saya lihat di situ stok menumpuk. Nah, logikanya kalau stok menumpuk berarti apa? Stok menumpuk, orang berpikir untuk menjual. Itu logika, nggak mungkin beli terus kan. Nah, makanya di situ grafiknya beda. Jadi kok grafiknya tulisannya sold, jualan, tapi secara grafiknya bought. Nah, posisi harga waktu itu rendah ya. Makanya soldnya itu nggak sementara, saya lihat posisinya rendah dia harganya. Nah, akhirnya saya melakukan pasang buy di banyak tempat. Saya taruh di harga-harga tinggi. Nah, grafik ini kan akan masih menghindari ketika saya beli dengan harga segini. Orang waktu itu kan trennya menjual karena stoknya banyak kan. Akhirnya biar laku dijual lebih murah. Saya ladenin semua, saya beli semua lini kan. Sampai di suatu titik akhirnya harganya udah kerendahan di bawah. Ya kan? Nah, belinya nggak usah banyak-banyak, 0,01 aja, jangan 0,1, habis duit Anda. Nah, benar posisinya akhirnya buy-nya semua di atas. Nah, dia ini posisi sudah di titik paling bawah ini. Kalau lihat grafik semua ya, dia udah paling bawah. Udah, akhirnya saya bilang ya bodo amat lah, biarpun kelihatannya saya masih nyangkut, tapi saya jamin, lihat tuh grafiknya ya, dia posisi di bawah pasti dia harus naik. Karena kenapa? Sekarang kasusnya dia udah jualan terlalu murah, stoknya habis karena saya beli semua, ya kan? Itu dia yang saya bilang borong stok semua. Akhirnya tuh lihat kan, pelan-pelan dia mulai merambat naik nih, ya kan? Nah, tunggu aja tuh, sebentar lagi saya juga naik tuh, jadi nggak usah takut sebenarnya kok nyangkut. Nah, cuma ini strateginya udah advance, udah harus sabar ya, karena untuk menyelesaikan semua yang penting kan antara equity sama saldo itu nggak terlalu beda jauh gitu no. Dan lihat posisinya. Jadi ketika waktu itu posisi Anda bisa lihat ya, dia posisi terakhir itu misalnya dia jual ya. Jual tapi harga rendah. Saya bilang ini pasti besok dia harus tinggi, harus beli. Ya kan? Harus beli. Karena harganya jual di harga murah. Nah, udah lihat aja dia naik turun nggak usah pengaruh di sini. Dia tetap harus nyundul ke atas karena harganya terlalu rendah. Ya. Jadi apalagi tulis aja boleh hari ini memang dia banyak jual, tapi mau jualan terus sampai serendah apa? Posisi dia udah hampir yang paling rendah loh. Jadi logikanya masa jualan barang terus-terusan jualan harga murah, stoknya udah saya borong semua. Habis kan? Ya udah, sekarang dia tinggal pentok aja ya, supaya dia mampu nembus ke atas. Bentar lagi juga nembus. Jadi sebenarnya nggak terlalu sukar, nggak usah takut nyangkut ya, karena saya menguasai lini harga di atas ini. Support atasnya saya kuasain semua, ya kan? Seharusnya kalau yang bahaya itu ada gini, jika harga jual, dia posisi harga jual lagi tinggi, terus posisinya jual, nah berarti ketahuan tuh harga jual tinggi, dia jualin semua.
Nah, polanya ya udah, kalau udah kayak begitu orang hold, nggak akan beli. Di sini kasusnya aneh, saya lihat dia beda. Nah, itu dia yang terjadi. Misalnya yang terjadi, dia jual tapi recommendednya di situ beli. Jadi itu artinya apa? Kenapa dia recommended beli? Karena stok banyak, ya kan? Nah, itu kasusnya kita harus selesaikan kayak begini. Saya selesaiin sih. Jadi sekarang segala kasus bisa saya selesaikan, ya kan? Nah, tunggu aja tuh. Dari tadi dia pentok karena dia nggak bisa naik sekarang. Kan kasarnya saya buat tembok atasnya nih. Mau nggak mau dia harus apa? Harus naik kan? Gitu. Simpel kok, ini semuanya sama. Jadi Anda tinggal lihat marketnya, banyakkan orang beli atau jual. Satu. Terus andaikan dia harga apa? Jual dan beli, ya kan? Nah, sekarang posisi bisanya banyakkan yang orang yang beli. Apa beda banyak banget. Nah, kayak sekarang nih, saya banyak yang saya beli dan saya nguasain pasar di sini, harga tinggi semua saya kuasain. Nah, dijual waktu itu orang banyak jual, harga lagi rendah-rendahnya. Nah, itu yang paling bagus sebenarnya. Jual semua, harga rendah-rendahnya. Ya kan? Nah, kelebihannya forex dibandingkan kalau Bitcoin atau bukan Bitcoin, kripto ya. Kripto itu orang bilang gini, kecenderungan ya, orang memang pengen harga kripto naik, tapi buat apa dinaikin? Kalau memang dia udah hancur, ya hancur aja jatuh, ya kan? Kecuali Bitcoin ya, Bitcoin karena sudah mulai banyak, orang juga berusaha nih yang punya invest di harga rendah, dia akan hajar terus volumenya. Tapi sekarang kalau mata uang ya, yang kalau mata uang di sini ya, makanya Bitcoin sudah mulai dimasukkan karena stabil, udah dimasukkan di forex ya. Nah, sekarang saya di sini kasusnya mata uang yang berhubungan dengan Australia dan US ini udah saya tutup semua nih, jalur atasnya harga tingginya semua. Saya minat beli harga tinggi. Ini posisi yang sangat emas ini. Sangat emas banget ya. Nah, itu aja ya. Jadi tunggu aja, dia tinggal pentok karena dia memang gini, dia sekarang yang dia lakukan, dia turun naik sebenarnya itu dia ingin nyari volume dulu untuk, karena dia nggak berdaya nih, mau nggak mau dia harus cari yang harga rendah kan, di pasaran udah kosong, ya kan, di pasaran. Jadi ya sudah, grafik belinya di atas bawah ini ada, nggak masalah kan, tinggal nanti diisi aja, ya sudah. Nah, besok kita lakukan seperti ini. Jadi ini namanya masang jaring ya. Ini bener butuh logika kuat di sini. Jadi tidak bisa saham cuma hanya pola-pola seperti biasa, ya. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Nah, sekarang kayak gini kita bisa tidur nyenyak. Biarkan saja sistemnya jalan, karena semua sudah saya bikin jadi take profit. Oke, terima kasih.